Puji nama Tuhan, Shalom. Biar pagi hari ini kita tetap bersuka cita. Terlebih kita boleh kembali memperingati kemerdekaan negeri kita Indonesia yang ke-75. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Itu semua karena anugerah Tuhan buat negeri kita Indonesia. Oleh sebab itu mari pagi hari ini dengan segenap hati kita mau tetap berdoa bagi negeri kita Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati bangsa kita. Mari saja kita semua berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun terbatas dalam ibadah online. Tetapi kami percaya bahwa kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan boleh kami rasakan bersama-sama. Dimanapun kami berada, kami boleh merasakan hadirat Tuhan atas kami, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terlebih kami boleh berdoa untuk bangsa dan negeri kami Indonesia, supaya Tuhan semakin hari boleh semakin memberkati bangsa kami. Dengar seruan kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang telah memilih kami, Engkau Tuhan yang telah memanggil setiap kami menjadi bagian dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau telah memilihku sebelum dunia ini. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Engkau yang menyelamatkan bangsa kami Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan
dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan negeriku, bagi keselamatan Indonesia. Kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Yesus, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, Tuhan mencintai negeri kami. Yesus, Tuhan mencintai Indonesia. Haleluya, haleluya. Curahkan hujan kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia. Engkau yang mendengar seruan kami, Engkau yang mendengar doa kami anak-anak-Mu, doa kami untuk bangsa ini. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati bangsa ini, persoalan di negeri kami. Tapi kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, dan Tuhan yang akan memulihkan negeri kami. Karena kami umat-Mu, kami umat-Mu yang bersatu, kami umat-Mu yang berdoa bagi bangsa. Terima kasih. Kami umat-Mu mendekatkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jalan. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh
dan pulihkan kembali negeri kami. Kami mau Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Dan umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Amin. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan Tuhan, dan pulihkan kembali Indonesia. Kami percaya seruan kami sampai di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan yang mendengar setiap seruan kami yang bersatu hati berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Pagi hari ini kami juga akan diberkati firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun kami agar kami boleh melangkah seturut dengan kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, Bapak Gembala Tuhan. Berkati dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya Tuhan urapi, dan setiap perkataan firman yang keluar dari lidah bibir hamba adalah kehendak Tuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.
Shalom, saudara yang kasih dalam kasih Kristus. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk datang lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Diberikan kita kekuatan, kesehatan yang baru. Saudara yang kasih dalam kasih Kristus, biarlah pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan supaya kehidupan kita ini terjamin. Ya, kalau kehidupan kita mau jadi lebih baik dari hari-hari yang lalu, atau bulan-bulan yang lalu, atau tahun-tahun yang lalu, mari kita dengar firman Tuhan. Tuhan ingin berbicara kepada kita, yaitu kita akan lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Berarti kalau kita menaati firman Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu dalam kehidupan kita lebih baik. Ya, berarti ada jaminan, ada keberkatan, ada pertolongan, ada perlindungan. Saudara-saudara, mari kita akan siapkan hati kita masing-masing, dan saya akan berdoa untuk saudara dan saya, supaya Roh Kudus sendirilah yang akan memberikan penjelasan. Bapa Surgawi, Bapa yang kupanggil dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih buat kesempatan pagi ini, untuk kami boleh lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua yang mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, dari mulai berkata-kata sampai pada selesainya, sehingga firman Tuhan menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan, saudara-saudara kami yang hadir saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita teliti kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saya buka di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke-10. Dari mulai ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Kitab Ulangan pasal yang ke-10, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, yang berbunyi demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ayat 14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segalanya isinya. Tetapi Tuhan, ya, sampai 14 saja dulu. Ya, saudara, kita lihat. Ini ada permintaan. Kita sering meminta sesuatu kepada Tuhan. Minta kesembuhan, minta berkat, minta pertolongan, minta perlindungan, minta kesembuhan, macam-macam yang kita minta. Saudara-saudara, karena memang kita ini disuruh minta, ya. Cuma sekarang Tuhan yang minta kepada kita. Walaupun ini kata-kata ini ditujukan kepada orang Israel, kita ini juga Israel rohani, ditujukan kepada kita juga. Kalau hidupmu, dikatakan dalam ayat yang ke-13 tadi yang terakhir, supaya baik keadaanmu, supaya baik keadaanmu. Artinya supaya keadaan kita itu sungguh-sungguh terjamin, ya, baik ekonominya, baik kesehatannya, saudara-saudara, baik keamanannya, semua baik. Kalau menurut firman Tuhan ini,
Yang kita baca tadi ada 4 hal. 4 hal permintaan. Kalau kita mau nurut firman Tuhan, maka kita akan melihat baik keadaan kita. Keadaan kita, situasi kita, ekonomi kita, keamanan kita, kesehatan kita. Segala apa-apa yang di dalam kehidupan kita itu baik semuanya. Sehat sempurna. Haleluya. Ini Tuhan minta. Tuhan minta apa? 1. Ya, yang ini ada 4 ya. Saya bacakan 1. Yaitu alamu selain takut akan Tuhan. 1. Yang kedua, ya, hidup menurut segala yang jalannya, yang ditunjukkannya. Yang ketiga, mengasihi Dia. Nah, saudara. Dan keempat, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 4 hal. Takut akan Tuhan. Saudara-saudara, luar biasa. Takut akan Tuhan itu bukan karena Tuhan itu seperti apa ya? Seperti suatu momok gitu kata orang anak-anak itu, ya, yang serem gitu supaya ditakuti, atau seperti harimau atau seperti macan. Bukan. Yang dimaksud takut akan Tuhan itu menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Saudara-saudara, coba kita lihat satu hal, apa arti takut akan Tuhan? Mungkin seringkali kita dengar. Coba kita baca di dalam Amsal Sulaiman 8 ayat 13. Amsal Sulaiman 8 ayat 13. Yang apa artinya takut akan Tuhan itu? Amsal Sulaiman pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, ini arti takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ini artinya. Jadi orang yang sudah takut akan Tuhan itu membenci semua yang dikategorikan kejahatan. Apa saja pikiran jahat, hati jahat, niat jahat, rencana jahat, semua yang jahat-jahat itu dia benci. Itu orang yang takut Tuhan. Ya, rencana jahat, niat jahat, hati jahat, pikiran jahat, itu tidak kelihatan. Tapi ada di dalam orang itu. Orang yang tidak takut akan Tuhan itu penuh kejahatan. Niat jahat, rencana jahat. Ya saudara-saudara. Tapi orang yang dikatakan oleh Tuhan takut akan Tuhan, membenci segala kejahatan. Kalau kita mau diberkati Tuhan supaya masa depan kita ya bahagia, kata tadi firman Tuhan, ya, supaya hidupmu bahagia, supaya hidupmu sukacita. Ya, saya kalimat daripada ayat tadi itu apa? Ya, supaya baik keadaanmu, di kitab Ulangan pasal yang ke-12 tadi. Ayat 13. Supaya baik keadaanmu. Yang dimaksud baik keadaanmu, keadaan hidupmu, keadaan ekonomimu, keadaan rumah tanggamu, keadaan anak-anakmu, keluargamu, semua baik. Kalau kita takut akan Tuhan. Saudara-saudara, ya, benci semua kejahatan. Orang kalau jahat, bagaimanapun juga mukanya itu serem. Tidak ada sukacita, tidak ada kegirangan, menakutkan, ngeri. Orang niat jahat,
disembunyikan bagaimanapun sebentar kelihatan bahwa orang ini jahat. Dan tadi dikatakan apa lagi? Membenci kesombongan, ya, dikatakan benci kepada kesombongan. Apa yang disombongkan? Semua yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Napas kita pun punyanya Tuhan. Saudara-saudara, kita boleh berada saat ini karena kemurahan Tuhan. Mau sombong apa? Kekayaan punyanya Tuhan. Dari Tuhan semua kekayaan. Kalau saudara baca itu dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai ayat 13, saudara baca semua di dunia ini punyanya Tuhan. Saudara punya pangkat, itu dari Tuhan. Saudara punya titel, berapa banyak titel saudara, punyanya Tuhan. Saudara bisa kaya karena Tuhan. Mau sombong apa? Saudara-saudara, ya, di dalam Ulangan 8 ayat 17-18 dikatakan jangan kau mengatakan bahwa segala kekayaan dari kekuatanku, kehebatanku, tapi semua dari Tuhan. Mau sombong apa, saudara? Haleluya. Nah, selanjutnya apa lagi? Benci apa? Kecongkakan. Wah, aku. Siapa aku? Akunya ditonjol-tonjolkan. Saudara-saudara, ya. Kamu tidak tahu siapa aku. Wah, hebat, rasanya paling hebat. Ditakuti, disegani. Kalau orang mau disegani, tidak usah akunya, ya, perbuatannya, tingkah lakunya, sifatnya, tabiatnya, itulah yang mau disegani orang, bukan akunya. Haleluya. Selanjutnya apa lagi yang dibenci? Mulut yang penuh tipu muslihat. Wah. Orang takut Tuhan itu mulutnya, saudara-saudara, tidak ada bohong sana sini, tipu sana, tipu sini, mengecewakan seseorang. Saudara-saudara, itu banyak. Jadi jangan tukang tipu di dalam kehidupannya. Pikirannya tidak ada rencana menipu, tidak ada rencana mendustai. Itu orang yang takut akan Tuhan. Karena kan Tuhan yang tahu apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan. Dan saudara, kalau kita takut akan Tuhan seperti yang tadi dikatakan, ya, membenci kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, maka ada ketentraman di dalam dirinya. Coba kita buka dalam Amsal Sulaiman 14 ayat 27. Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Jadi ada pemeliharaan Tuhan. Hidupnya dijamin oleh Tuhan. Ya saudara-saudara, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, ya. Nah kemudian sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kadang-kadang ada rencana-rencana orang tertentu yang ingin mencelakakan, ingin menjatuhkan, ingin menghambat usaha pekerjaan saudara. Tuhan hindarkan, terhindar dari jerat-jerat maut. Ya saudara-saudara, ada orang rencana-rencana yang begitu, ya saudara tidak tahu, untuk menjatuhkan saudara, tetapi terhindar oleh karena saudara takut akan Tuhan. Amin. Yang itu 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan adalah ketentraman yang besar. Tentram. Orang takut Tuhan itu ayem. Bahasa Jawanya ayem tentrem. Ayem. Tidurnya tenang, makan tenang, mau kemana-mana tenang. Kenapa? Ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Itu rancangan yang dikatakan takut akan Tuhan.
mengenai takut akan Tuhan terlalu banyak. Suami yang takut akan Tuhan pun, suami-suami yang takut akan Tuhan pasti diberkati. Mazmur 128 ayat 4. Nah, saudara baca. Mazmur pasal 128 ayat yang keempat. Dikatakan apa? Ya, saya baca. Di situ ada ditulis ayat yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan pasti hidupnya diberkati. Kata firman Tuhan. Mazmur 128 ayat 4. Haleluya. Puji Tuhan. Loh, perempuan juga begitu. Ya. Bukan hanya laki-laki yang seluruh takut akan Tuhan. Yang takut Tuhan juga perempuan juga. Mari kita baca Amsal Sulaiman 31 ayat 30. Nah, saudara. Ya. Amsal Sulaiman pasal yang ke-31 ayat 30. Bunyinya demikian. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Semua itu dipoles. Saya mendapat banyak ya dari video-video orang poles, tempel sana, tempel sini, tempel sana, supaya kelihatannya cantik. Padahal itu semua palsu. Ya, tempelan semua. Yang penting itu istri itu takut akan Tuhan. Pasti dipuji-puji. Takut akan Tuhan, tidak sombong, tidak congkak, tidak cerewet, itulah istilahnya. Mulut yang mendatangkan bencana itu adalah cerewet. Suka ngerasani orang, enggak. Haleluya, amin. Yang kedua, apa yang dikatakan? Itu yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, apa dikatakan? Saudara-saudara, oleh firman Tuhan, hidup menurut segala yang ditunjukkannya. Nah, saudara-saudara, hidup menurut segala yang ditunjukkannya. Nah, saudara-saudara, itu yang kedua. Kalau Tuhan sudah tunjuk, saudara, jangan diremehkan. Kalau Tuhan sudah perintahkan, jangan diremehkan. Orang yang meremehkan firman Tuhan akan mengalami bencana. Ya, saudara-saudara, akan mengalami banyak masalah. Meremehkan firman. Amsal Sulaiman 13 ayat 13, ya, meremehkan firman. Jadi Tuhan tunjuk begini, dia maunya menggoknya begini. Seperti Raja Saul. Itu kenapa? Raja Saul itu diperintahkan oleh Tuhan supaya memusnahkan semua orang Amalek dengan rajanya. Di dalam 1 Samuel pasal 15 itu. Tetapi dia tidak menurut. Rajanya orang Amalek itu dibuat tontonan. Dan kemudian diperintahkan supaya lembu sapi, semua ternak dimusnahkan. Ini tidak. Ditawari oleh rakyat supaya mempersembahkan korban. Lembu yang tambun-tambun, domba yang tambun, dia persembahkan. Padahal itu bukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ya, di dalam 1 Samuel 15 itu. Sebab itu di dalam ayat 26, 1 Samuel pasal 15 ayat 26, karena kata Samuel kepada Raja Saul, karena engkau menolak firman Tuhan, maka Tuhan menolak engkau menjadi raja. Raja loh. Raja diturunkan derajatnya, dipecat sama Tuhan. Nah, kita ini siapa? Jangan meremehkan firman Tuhan. Tanggung akibatnya, ya. Itu baca saudara Amsal Sulaiman 13 ayat 13. Barang siapa yang meremehkan firman Tuhan, tanggung akibat. Kenapa banyak orang mendapat bencana, mengalami banyak kesulitan, kesusahan, meremehkan firman. Firman Tuhan dianggap enteng-enteng, dibuat mainan.
tidak mau didengar betul-betul, yang istilahnya masuk kanan keluar kanan, tidak diperdulikan. Ya, orang-orang yang meremehkan firman Tuhan harus tanggung akibatnya. Tetapi kalau yang menurut, diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Tuhan ingin saudara diberkati. Pagi hari ini berkat Tuhan ingin mengalir kepada saudara. Kita taati firman Tuhan. Firman Tuhan ditunjukkan kepada kita supaya kita itu luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, ya, supaya jangan kamu menyembah patung berhala orang Amori pada waktu itu. Tapi mereka tidak mau menurut. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 10 dikatakan, Tuhan berkata, jangan kamu menyembah patung orang Amori di mana negeri yang kau duduki itu. Tapi kamu tidak mau nurut. Itu Tuhan katakan kepada orang Israel. Sebab itu mereka mengalami bencana. Hidup mereka sangat melarat. Wah, saudara, Hakim-Hakim 6 ayat 6 dan 7. Sangat melarat. Adakah orang pilihan Allah sangat melarat? Sebenarnya tidak. Karena tidak menaati. Karena tidak mau menurut. Yang ditunjuk tadi, Hakim-Hakim 6 ayat 10. Karena mereka tidak mau menurut. Mereka tetap menyembah berhala orang Amori. Sehingga di dalam ayat 1, Hakim-Hakim 6 ayat 1, 7 tahun mereka menderita. Jangan sampai saudara menderita, saudara-saudara, karena perbuatan kita sendiri, karena kita meremehkan firman Tuhan. Menderita karena meremehkan firman Tuhan. Tadi Tuhan berkata dalam ayat 14 ini, Tuhan yang punya langit dan bumi dan segala isinya, kepunyaan Tuhan, jangan diremehkan. Saudara, baca ya seluruhnya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 10. Nanti saudara baca. Kenapa sangat melarat? Karena meremehkan firman Tuhan. Di dalam ayat 10 meremehkan firman Tuhan. Pokoknya kalau kita ini suka meremehkan firman Tuhan, tanggung jawab sendiri. Bagaimana mau berdoa? Tuhan tidak dihiraukan, firman Tuhan dibuat permainan. Khotbah dianggap enteng. Ya, hati-hati. Ini peringatan. Kalau kita mau dikatakan di sini supaya baik keadaanmu, kalau kita mau baik keadaan kita, jangan remehkan firman Tuhan. Ya, dengar baik-baik, bernyerah kepada Tuhan. Kalau kita sudah ada banyak pelanggaran ke hadapan Tuhan, kita minta ampun supaya Tuhan boleh pulihkan keadaan kita. Amin. Ayo yang ketiga. Yang ketiga di sini dikatakan beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu. Ini saudara-saudara, di sini dikatakan supaya kita yang ketiga mengasihi Dia. Mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Ya. 1, takut akan Tuhan. 2, supaya menurut apa yang ditunjukkannya. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu katanya kita mengasihi Tuhan. Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau kita mengasihi Tuhan, turutilah perintahnya. Itu baru kata-kata mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mau melihat diberkati hidup kita, Tuhan mengasihi kita apabila kita juga mau mengasihi Dia, timbal baliknya. Amin, saudara. Nah, kalau saudara tahu orang yang meremehkan firman Tuhan, orang yang tidak mengasihi Tuhan, nanti saudara baca di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Saudara baca di situ. Ya, Lukas
pasal 6 ayat 46 sampai 49. Tuhan memberikan satu perumpamaan. Tuhan memberikan satu gambaran bagaimana orang yang menurut dan orang yang tidak menurut. Orang yang menurut itu menurut firman dan mengerjakan firman seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ya, ada fondasinya, batu fondasinya. Dijelaskan begitu. Dan apabila angin datang, tenang dia. Apabila hujan datang, saudara-saudara, deras, tenang saja dia. Bila perlu ada banjir datang, tenang saja dia. Tidak ada kerusakan. Tetapi orang yang tidak menurut, itu sama dengan membangun rumah di atas pasir. Kenapa gambaran di atas pasir? Pada zaman-zaman dahulu, kalau waktu musim panas, itu sungai di sana di Palestina sana itu, nah hanya tengahnya saja yang ada air, sudah kering. Di pinggirnya itu lumpur, ya, di situ ditanam sayur-sayuran. Nah, mereka santai-santai. Rumah yang dibangun itu hanya asal-asalan, ya saudara-saudara, ditaruh di pasir saja, supaya tidak kena panas saja. Dia tidak menyadari bahwa di hutan sana, di gunung sana, atau di desa sana hujan deras. Dan kemudian terjadi apa? Banjir datang. Dia enak-enak datang, banjir datang, hanyutlah semua. Besar kerusakannya, besar kerugiannya. Baca saja saudara penjelasannya. Lukas pasal 6 ayat 46-49. Saudara, kalau saudara menurut, diberkati Tuhan supaya baik keadaanmu, supaya baik keadaanmu masa depanmu, nurut saja firman Tuhan. Yang keempat, ya, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang keempat, beribadah. Supaya kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, datang beribadah. Ya, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ya anak kelompok-kelompokan, tapi mau beribadah dengan sungguh karena Tuhan yang menghendaki. Beribadahlah kepada Tuhan. Jikalau kita beribadah kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Nah, di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, ya, saudara membaca itu bagaimana Tuhan menghendaki supaya kita beribadah kepada Tuhan. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati rotimu dan airmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit daripadamu dari tengah-tengahmu. Keluaran 23 ayat 25. Beribadah kepada Tuhan ada hasilnya kalau sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkata apa? Diberkatilah air makananmu, ya, roti makananmu. Diberkatilah air minumanmu, dan segala penyakit dilalukan dari antara kamu. Jadi orang yang beribadah itu banyak berkat kalau dia sungguh-sungguh. Roti itu bukan roti-roti tawar yang dijual di toko atau dijual di tempat jualan roti. Bukan roti-roti biasa. Roti itu berbicara mengenai ya pekerjaan, usaha, mata pencarian kita, peternakan, pertanian kita, semua diberkati oleh Tuhan. Air itu berbicara mengenai ketenangan, ketenteraman, kedamaian, sukacita ada di dalam kehidupan kita apabila kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga yang sering ditakuti yaitu penyakit. Segala penyakitmu dilalukan dari Tuhan, oleh Tuhan, semua penyakit. Jadi sehat. Turut Tuhan itu sehat. Haleluya, saudara-saudara. Ya. Oh, turut Tuhan itu mesti sehat. Turut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, diberkati rotimu, ya, usaha pekerjaan, mata pencarianmu diberkati oleh Tuhan. Mungkin rumah makan, mungkin restoran, mungkin warung,
toko diberkati Tuhan, pabrik diberkati Tuhan, semuanya diberkati. Semuanya diberkati. Maka sekarang ini, saudara-saudara, hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan kepada saudara. Tuhanlah yang menjamin hidup saudara. Dan saudara-saudara, ini 4 hal ini yang kalau kita turuti di dalam firman Tuhan ini, tetap berpegang kepada firman-Nya, maka semua keadaanmu lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan saudara dengar baik-baik dan menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kupanggil dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sudah sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita yang mendengarkan. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam keadaan mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.